yang tidak disuapin terus. Ya, ada yang protes, kenapa sih nggak sekalian aja ngajar, pelit bener. Ya sebenarnya ini ngajar supaya saudara-saudara semua nyari buku. Itu ngajar bukan? Ngajar. Ngajarin apa? Ngajarin supaya murid pada aktif. Yang mbok beli buku biar pada pinter. Yang mbok baca buku. Ya. Jadi kemarin doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika dia mau Qiyamul Lail atau bahkan di dalam Qiyamul Lail itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Doa yang subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Yang segala hubungan tentang a'udzubillah itu sebenarnya ada di semua kitab tafsir. Yang menjadi PR buat saudara-saudara semua adalah coba berburu kitab-kitab tafsir itu. Nggak bisa baca seperti saya dan seperti para asatidzah kitab aslinya, ya bacalah terjemahannya. Insya Allah. Nggak bisa beli, wis minjem. Di mana Ustadz yang bisa minjemin buku-buku tafsir? Banyak. Anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di kampung-kampung, mesti dia ada. Kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di kampung-kampung, mesti juga ada. Insya Allah ya, kita terusin setelah kumandang azan dan sholat yang berikut ini. Tafadhol. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian yang setiap hari Rabu kita membahas Riyadhus Shalihin ini, kita mendapatkan berkah langsung dari penulisnya nih ya. Jadi penulisnya ini kan memang seseorang yang luar biasa. Ya, berkat tentu saja dari Allah. Tapi atas wasilah yang menulis buku ini. Nanti saya minta izin hanya sampai jam 5 pagi. Insya Allah akan diteruskan oleh guru kita yang biasa di Indonesia menghafal. Ustadz Haji Hartanto kebetulan sudah ada di sini. Beliau S1, S2-nya di Timur Tengah. Insya Allah lebih cakep lah dari saya pengetahuannya. Nah tadi saya bilang bahwa ibu dan bapak harus berusaha. Ya, jadi murid tuh jangan kayak begini. Yang ngambil nasi kita, yang nyendokin daging kita. Oke, ini para santri ya dimanapun ananda semua berada, bersyukurlah belajar dari orang-orang yang tipenya kayak saya, yang harusnya tidak nyuapin itu. Saya lebih senang misalkan begini, masuk kelas lalu bilang, selama 3 bulan kita akan belajar bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Dari kitab ini. Ya, nanti kita ketemu lagi 3 bulan yang akan datang. Ada pertanyaan? Saya lebih senang begitu kalau ngajar. Nah kalau saya ngajar di sekolah orang lain, insya Allah saya dilaporin tuh. Dilaporin sebagai guru yang malas. Wah tuh kok guru gak pernah masuk gitu. Padahal itu yang lebih bagus. Daripada nasinya kita yang ngambilin, yang nyendokin, sayurnya juga kita yang nyendokin. Lalu kemudian kita cari ini anak-anaknya. Mana mangap, gitu. Kan gak bagus. Yang bagus adalah gimana? Itu loh. Ada nasinya udah disiapin, ada sayurnya, ada tempenya, ada. Terus silakan ambil sana. Nah tingkatan yang berikutnya adalah tolong cari beras di sana, cari bahan-bahan di pasar, terus masak hari ini menunya ini dan silakan. Itu tingkatan lebih keren lagi. Makin lama makin aktif, makin aktif, makin aktif. Dan memang pengajian kitab, namanya juga pengajian kitab di TV, ya tentu saja tidak bisa memuaskan dahaga saudara semua. Tapi insya Allah mudah-mudahan keberkahan tetap Allah turunkan di pengajian kita. Atas izin Allah kita belajar sesuatu yang walaupun sedikit mudah-mudahan manfaat buat kita. Seperti hari ini kita akan melewati mukaddimahnya Imam Nawawi. Kita mungkin langsung masuk ke Babul Ikhlas ya. Coba lihat di halaman 11. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setiap hari Rabu kita akan mengaji kitab ini. Kitab Riyadhus Shalihin. Nah ini. Kitab Riyadhus Shalihin ini
Insya Allah ini kitab yang diterima oleh hampir semua umat Islam di dunia. Dan ini insya Allah sudah ada terjemahannya. Tapi saya menyarankan kepada para bapak, para ibu, memilikilah anak atau didiklah anak yang bisa baca langsung kitab aslinya. Karena saya sudah periksa banyak terjemahan-terjemahan ya yang alhamdulillah atas izin Allah dengan keterbatasan saya, ya tentu saja kita wajib berhusnuzon kepada para penerjemah. Mungkin mereka ngejar intinya, ngejar maknanya, ngejar mungkin juga deadline penerbitan. Ya, tapi memang tidak ada yang seindah membaca buku aslinya. Saya ngambil contoh ya, di dalam mukaddimah tuh coba lihat. Di dalam mukaddimah tuh yang dari Bismillah lah. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang hadir di Masjid An-Nida, para jamaah yang dirahmati Allah di seluruh tanah air dan di mancanegara, dan juga santri-santri ustadz di Darul Quran, di cabang-cabang Darul Quran, rumah tahfiz dan pesantren-pesantren lain yang mengikuti kajian kita ini. Kalau di Masjid An-Nida, alhamdulillah atas izin Allah saya menyiapkan fotokopinya. Nah, coba buka dari bab Bismillah, dari bab mukaddimah. Kita perhatikan ya, ini mukaddimah ini cantik sekali. Kalau tahu bahasa Arabnya, Masya Allah, mukaddimah ini cantik sekali. Buat bapak-bapak yang suka sesekali khutbah, ya, khatib Jumat, ini boleh dipakai sebagai mukaddimah salat Jumat, mukaddimah khutbah Jumat. Kita perhatikan ya, kita baca sedikit saja. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Cakep gak tuh? Dari susunannya aja walaupun ibu dan bapak nggak mengerti, kayaknya udah enak didengar. Ujungnya sama semua gitu ya. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Enak gak tuh? Enak ya, saking enaknya kalau khotib baca ini, orang udah tidur dari awal. Makanya jadi khotib jangan enak-enak bacanya ya. Kalau keenakan gitu tidur. Kalau saya jarang tuh khutbah Jumat bacanya kayak gitu, jarang. Kalau saya langsung begini, Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili wan nahar, gitu, mukawwiril laili 'alan nahar. Tapi ada juga bagus buat keindahan khutbah, bagus boleh. Nah, kita lihat nanti terjemahan, saya ada ambil beberapa terjemahan, ini salah satunya. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqaza min khalqihi man istafahu fazahadahum في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاز والادكار ووفقهم للدأب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخط ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. Ini sebenarnya maknanya dalam. Dan ketika kita menerjemahkan, mestinya bersayap. Nah, sekarang kita cek ya, kita lihat terjemahan. Ada nih salah satu penerbit. Dia menerjemahkan begini. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Di sini diterjemahkan sebagai peringatan bagi orang yang berpikir dan sebagai wawasan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kering nih terjemahannya. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Zat yang mengubah malam menjadi siang sebagai peringatan bagi orang yang berpikir dan sebagai wawasan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Insya Allah ini cukup buat orang-orang yang kepengen belajar itu solehin lewat terjemahan, ini cukup. Tapi kalau kita mampu baca dari kitab aslinya, dan ibu bapak gak usah khawatir nyantrenin anak supaya dia kemudian mengerti bahasa Arab, tidak akan membuat ibu-ibu kehilangan cita-cita ibu-ibu. Ibu-ibu pengen jadi apa sih anak? Pengen jadi seorang menteri. Nyantren itu emang puluhan tahun, kan tidak. Cuman pondasinya saja. SD, SMP, SMA. Setelah itu kuliahlah di urusan-urusan yang dia pada mau jadi apa. Mau jadi pedagang,
mau jadi ekonom, ya kuliahlah di jurusan ekonomi. Tapi dia mengerti gitu bahasa Arab, dia bisa paham. Maka kalau kita yang menerjemahkan adalah begini. Mohon maaf kalau saya salah ya, mohon dikoreksi. Misalkan, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Karena kita memahami keindahan bahasa aslinya, keindahan bahasa Arab, merasakan dzuk, merasakan rasa dari yang menulis. Si penulis insya Allah mungkin ingin mengatakan seperti ini. Siang dan malam ini, dan alam ini misalkan begitu, adalah tadhkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai sebuah pelajaran. Selain tentu saja dia peringatan. Liulil qulubi wal absar, buat mereka-mereka yang masih punya hati, pikiran, yang masih terbuka. Ya, terjemahan jadi lain. Oke, sekarang kita masuk ke bab halaman 11 tadi ya. Nah ini juga saya ingin membandingkan di awal bahwa bahasa Arab ini adalah bahasanya Islam. Bahasa Arab bukan bahasanya orang Saudi Arabia. Bukan. Bahasa Arab adalah bahasanya orang Islam. Saya sendiri punya banyak kelemahan dalam bercakap-cakap, saya kurang. Dalam ngobrol saya kurang. Semalam datang, Masya Allah, seorang alim yang sedianya sih kita bawa ke TPI ini, tapi ada sesuatu hal ya. Dia mengatakan bahwa bahasa Arab ini milik umat Islam. Bener banget tuh. Quran itu bukan bahasa Saudi Arabia, tapi bahasa Arab. Yang kebetulan di Arab bahasanya bahasa Arab. Dan memang di negeri Arab itu luar biasa kan. Hanya negeri-negeri Arab lah yang supir-supirnya berbahasa Arab. Hah? Ya, pedagang-pedagangnya berbahasa Arab. Ya, sampai plat nomornya pakai bahasa Arab. Itu kalau plat nomor jatuh, ya, lalu kemudian ada yang membawa ke Indonesia, insya Allah dijadiin jimat tuh di Indonesia. Padahal itu plat nomor. Masya Allah, Masya Allah. Kita lihat ya. Di sini judul babnya, bab yang pertama ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah. Ini kan panjang nih judulnya. Lihat diterjemahkannya menjadi apa? Bab ikhlas dan niat. Dzuknya nggak dapat nih. Feel-nya nggak dapat ketika menerjemahkan ini nggak penuh gitu. Coba kalau kita terjemahkan secara letterlock tapi tidak letterlock. Contoh, babul ikhlas wa ihdarin niyyah. Bab ikhlas dan bab menghadirkan hati. Menghadirkan hati di mana? Fi jami'il a'mali wal aqwali, di semua perbuatan-perbuatan dan perkataan. Al-barizati wal khafiyah, baik yang itu tampak maupun yang tersembunyi. Tuh judulnya itu. Masya Allah kan. Dari judul aja saya udah bisa ceramah nih. Dari judul aja udah bisa kita syarahin. Udah kita bisa kasih syarahnya. Ya. Kemarin saya bicara ke Haji Panji dan kawan-kawan TPI, saya bilang, bab niat ini Masya Allah. Masya Allah. Rabbu amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Banyak amal-amal perbuatan yang sebenarnya dia saghir, kecil. Seperti senyum. Senyum itu sebenarnya bukan perbuatan besar loh. Bukan perbuatan yang membangun masjid. Bukan perbuatan yang membangun madrasah. Bukan perbuatan yang istilahnya kita ngasih biaya operasi. Dibandingkan dengan itu semua, amalin saghirin. Amalun saghirun. Amal yang kecil. Tapi bisa tukabbiruhun niyyah. Gara-gara niat, Masya Allah. Tukabbiruhu, dia menjadi besar sekali. Ibu dan bapak yang melintas ke jalan tol, lewat jalan tol, kan insya Allah kalau di Indonesia nggak kayak Singapura ya, tidak semuanya pakai apa? Iya, palang pintu yang otomatis ya, masih ada orangnya. Dari awal misalkan ibu pengen bercanda nih sama si penjaga tol.
Itulah hakadha fa'altu, itu yang sering saya lakukan. Ngambil dodol satu Ji. Lalu ketika buka, ini kita niat dari awal nih nyenengin dia nih. Supaya dia sampai nanti malam harinya seneng gitu. Terus begitu kita pas mau bayar, kita kasih dodol. Terus kita sebut namanya. Pak Sigit, nih dodol dari rumah. Terus dia senyum. Ya Allah, ada yang bawain dodol buat saya, tumben. Tukabbiruhun niyyah. Yang itu bisa jadi lebih besar daripada orang yang bangun masjid, tapi tusaghiruhun niyyah. Rabbu amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa rabbu amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Ada amal-amal yang kemudian jadi kecil sekali. Saya ngajar di sini, pakai kitab aslinya. Lalu terselip di hati saya bahwa supaya dianggap jago nih. Jangan sampai ada orang-orang yang mengatakan ustadz TV itu senangnya bercanda terus, senangnya ngebodor terus. Ada ustadz TV satu nih yang bisa baca kitab kuning. Nah ini namanya tusaghiruhun niyyah. Perbuatan saya yang besar sekali ini tusaghiruhun niyyah. Jadi kecil lantaran niat saya pengen sekedar dapat pujian dari Anda semua. Anda yang datang juga jauh-jauh capek-capek, tukabbiruhun niyyah. Menjadi besar pahalanya manakala saudara dari awal bilang, saya akan ngeramaikan Masjid An-Nida. Mudah-mudahan saya bisa dapat pahala seperti pahala yang Ustadz Yusuf atau bahkan lebih. Sama seperti pahala orang yang menyampaikan, orang-orang mengaji di seluruh tanah air. Ya, mudah-mudahan dapat juga pahala mengajinya dia. Dapat pahala yang lebih besar daripada sekedar jalannya Bapak dan Ibu semua. Tukabbirhun niyyah. Seorang pilot yang membawa haji dan umroh. Ketika ditanya, bagaimana perasaan saudara? Saya pernah nih wawancara nih sama Haji Panji dan kru TPI ke atas pesawat. Lalu kemudian nanya nih si pilotnya, bagaimana perasaan Anda membawa jamaah umroh? Apa kata si pilot? Biasa aja, ini tugas. Jangan begitu. Fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyah. Jangan begitu. Ada kesempatan tukabbiruhun niyyah. Ada kesempatan kemudian kita membesarkan niat. Besarin niat. Apa perasaan Bapak? Saya senang sekali bawa jemaah haji dan umroh. Saya berdoa kepada Allah agar saya bisa senang. Pikiran saya juga lagi tidak terganggu. Kesehatan saya juga sempurna. Hingga membawa mereka sampai ke Jeddah dengan juga sempurna. Supaya apa? Supaya saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala haji dan umrohnya orang-orang yang saya bawa. Tukabbiruhun niyyah. Nah, ketika kita tersenyum sama orang, kita pengen orang itu hatinya surur, hatinya masrur, hatinya bahagia, hatinya senang. Tukabbiruhun niyyah. Nah, inilah yang kita akan kaji di bab pertama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Monggo silakan. Nah, pemirsa, alhamdulillah ada beberapa jamaah yang membawa terjemahan-terjemahan. Tapi saya bilang kita wajib husnuzon kepada para penerjemah. Mungkin ada yang ngejar deadline, ada yang pengen ya udah simple aja karena kita kan membantu orang untuk mempelajari langsung kontennya. Dan memang pasti beda sih, pasti beda. Saya selalu ingat drama radio zaman dulu Ji, yang Brahma Kumbara tuh. Masih ingat gak? Cerita apa dah? Saur Sepuh. Hah? Coba minjem kitab yang itu, terjemahan yang ini. Ya sini. Saur Sepuh kan dikisahkan tuh Mantili bertarung sama Lasmini ya kan? Mantili sama Lasmini ini para santri sih. Para santri udah kagak zamannya, ini zaman dulu banget sebelum ada TPI. Mantili ini siapa? Mantili siapa? Adanya Brahma, apalah aja ya. Mantili ini adanya Brahma Kumbara gitu. Si Lasmini siapa? Musuhnya Brahma Kumbara yang demen sama Brahma kan gitu. Nah, dia muridnya siapa tuh? Lasmini muridnya siapa? Lupa. Ini nih contoh. Lasmini itu muridnya si Malampir. Oh, Malampir. Dari Gunung Lau ya. Gunung Lau meledak apa? Saudara-saudara yang dalam, saya ingin memberikan contoh. Di dalam kisah itu babat tanah leluhur itu kan kisah sebenarnya dibikin oleh orang-orang zaman dulu.
Mantil ini adiknya Brahma, lalu dia belajar dari Brahma, belajar dengan kasih sayang, ya, belajar dengan hatinya, merasakan kebesaran ilmu yang dimiliki oleh si Brahma Kumbara. Sedangkan Lasmini belajar dari Malampir, seorang yang mengajar bukan karena dengan kasih sayang, bukan dengan cinta. Lah si Brahma Kumbara ngajarin ajian serat jiwa begitu. Iya kan disebut itu ya? Itu saya waktu dengar ilmu apa? Pengen terbang aja kayaknya gitu. Dan Allah kabulkan saya terbang. Bisa ke Surabaya, bisa ke Kalimantan. Ya, ilmu saya piangin ya. Ketika kemudian berantem, sama-sama ilmunya ajian serat jiwa, tapi si Lasmini kalah. Kenapa dia kalah? Lalu Mantili mengatakan, abangku mengajarkan kepadaku dengan cintanya dia dan kasih sayangnya dia. Ya, dia mengajarkan semuanya. Sampai titik komanya diajarin. Nah, kalau penerbit maaf, yang menerbitkan buku, lantaran memang ada peluang nih, ada terjemahan nih yang bisa laku. Ya begini nasibnya. Paham tuh? Tapi kalau kita nyantren, belajar dari guru, kagak ada cerita bayaran Ji. Kagak ada cerita kita pengen diaku. Ntar kalau lu jadi menteri ingat-ingat gua ya. Nggak ada begitu. Nggak ada dunia, yusibuha, nggak ada dunia yang kita. Maka diajarkan sampai titik dan komanya. Bahkan kemudian sampai ditanya, ada yang mau bertanya kan gitu. Fi soal, indakum soal, ada pertanyaan, Masya Allah. Paham ya? Maksudnya itu apa? Nah ini ada beberapa terjemahan lagi, saya tidak sebut penerbitnya. Kalau yang tadi cuma nyebutnya tentang ikhlas dan niat. Nah ini udah mulai ada kemajuan yang ini. Di sini diterjemahkannya bab tentang niat dan ikhlas dalam beramal. Ya, tapi dia masih tidak mencantumkan juga judul lengkapnya. Cuman Masya Allahnya penerbit ini mencantumkan kanannya itu bahasa Arabnya. Nah ini kalau beli buku terjemahan yang kayak begini nih. Ada yang 8 jilidnya Masya Allah. Nah ini barusan ada lagi jamaah yang hadir ke sini memang udah siap dengan buku Riyadhus Shalihin terjemahan. Nah ini bagus nih. Ikhlas dan urgensi niat dalam setiap perbuatan dan perkataan baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Nah ini mendekati ini. Ini bedanya. Jadi ketika kita kemudian mengaji, makanya kadang-kadang gini ya, lucu di pesantren itu. Kitab yang gede, nggak keburu ngajinya. Nggak keburu sampai selesai, dia udah keburu keluar. Sebab ngajinya kayak saya begini, baru baca judul, kita udah baca yang udah ngelantur ke sana kemari gitu loh. Tapi wallah subhanallah tabarakallah. Mereka-mereka yang dapat seperti itu sedikitnya dia jadi. Ini yang membedakan juga ulama-ulama zaman dulu ngajar sama ulama zaman sekarang ngajar. Ulama zaman dulu Ji, Masya Allah. Yang ditransformasikan sama dia apa? Sifatnya, akhlaknya. Dapat semua. Baik, ini hanya sekedar contoh ya. Maaf ini, silakan diambil lagi. Mejanya kekecilan. Afwan tangan kiri. Tolong kasih lagi. Yang hijau punya yang ibu-ibu. Nah, kembali kepada niat. Ya, sebelum kita bahas tentang niat, mengingat saya jam 5 ini, insya Allah segmen ini saya akan izin. Ya, Ustadz Hartanto sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan melanjutkan lagi kajian Riyadhus Shalihin. Saya ingin mengingatkan kepada pemirsa semua, jangan lupa tiap malam Jumat, ya, selain kita baca Quran, ya, selain kita sholat sunnah diperbanyak, ada film Kun Fayakun tuh. Sinetron, niatnya bagaimana? Nah niatnya ini gue pengaruh, cuman kemarin saya kecolongan. Kemarin ibu dan bapak para pemirsa masih ngeliat, yang pertama kali protes itu anak saya, si Kumi. Si Kumi nih umur 5 tahun protes sama saya. Pak, sinetronnya masa ada yang pakai rok pendek? Astagfirullahaladzim, iya. Nah kita tegur tuh deh produsernya, oh hati-hati. Hati-hati. Ente punya tayangan ditonton sama semua orang di Indonesia ini yang nonton. Nanti jangan-jangan kita malah share dosa, bukan share pahala. Niatnya kan baik. Nah nanti di sini pun akan belajar. Niat yang baik nih, di Riyadhus Shalihin ini insya Allah kita akan nyampe, akan belajar. Bahwa niat yang baik itu juga harus disampaikan dengan cara-cara yang baik.
Ya jangan lupa nonton apa itu? Kun Fayakun setiap jam berapa itu? Jam 8, apal bener. Ya. Ya, ntar kita mudah-mudahan dapat sponsor ya, bisa hadiah umroh Haji Panji. Ya, bilangin nama TPI. Kalau bisa yang nonton tuh ngikutin kuis apa begitu, ya ada hadiah umroh dari sponsor, mudah-mudahan insyaallah. Baik, saya ingin mengatakan di dalam bab niat ini, Ibu dan Bapak, sholat tahajud itu kapan waktunya? Malam. Ada nggak orang yang dapat pahala sholat tahajud di pagi hari? Cakep. Cakep, pinter tuh namanya. Niat dia, dari pagi dia udah niat. Ntar malam mau bangun malam, wah ya Allah ya salam. Dari mulai pagi udah dapat. Bisa nggak orang belum gajian tapi dia udah dapat pahala 2,5%? Bisa. Udah tahu caranya? Niat sedekah dari sebelumnya gajian. Lah kalau emang niat juga sama-sama belum dikeluarin, lah niat aja langsung gaji semuanya. Kalau kita sedekah niat 2,5%, kan nanti kita pun belajar. Ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang yang berniat, maka niatnya itu akan lebih cepat sampainya kepada Allah, sehingga Allah membalas lebih cepat sebelum tangannya sendiri bergerak. Subhanallah. Umpama kita tanggal 1. Oke? Umpama kita tanggal 1, gajian baru tanggal 28. Dari tanggal 1 kita niat, ntar kalau gajian saya mau ngasih masjid 100.000, lah kita udah dapat 1 juta tuh. 100.000 dikali 10, langsung disetor sama Allah nih. Umpama kamu nggak nyampe umurnya, umpama kamu ternyata begitu gajian dicolong, umpama kamu begitu gajian ternyata ada lagi yang lebih besar kebutuhan-kebutuhan yang lain, kamu udah dapat nih. Lah inilah saya bilang strategi sedekah yang hebat sekali. Kalau emang sama-sama niat belum keluar, niat aja yang gede. Saya mau sedekah semuanya. Hanya orang-orang yang tidak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang takut. Tapi kalau nggak dibayar bagaimana ya? Kalau nggak dibayar duluan sama Allah bagaimana ya? Nah di sini pun kita akan belajar nanti di bab niat ini. Bagaimana orang-orang yang berniat hanya kepengen diganti saja. Saya tidak mengajarkan saudara-saudara semua sedekah pengen diganti saja. Bukan. Tapi ittiba'an li sunnati Rasulillah SAW. Tujuan kita semua adalah memenuhi apa yang Allah seru. Allah menyeru, pengen kaya sampean. Kalau pengen kaya, mbok sedekah. Nanti aku lipat gandakan. Ittiba'an. Kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya seru. Beda loh sama dengan niat pengen kaya doang. Beda. Apa yang saya ajarkan atas izin Allah kepada ibu dan bapak semua. Saudara pengen mobil, yuk kita berdoa. Supaya bisa punya mobil. Lalu niatnya buat apa? Kalau punya mobil nih ya Allah, mudah-mudahan kalau ngaji saya nggak sendirian lagi. Saya bisa bawa 10-20 orang. Kalau perlu kasih saya yang Mercy ya Allah, ya yang 60 seat. Yang 60 kursi. Supaya tiap Selasa Rebo bawa bus kemarin. Saya pernah punya teman nih, Kilawakola Masya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan saya 10 mobil jenazah. Ayo. Ada nggak yang berdoa seperti itu? Saya pengen banget nih punya mobil jenazah. Tapi dia kesampaian loh. Allah Karim kesampaian. Kesampaian kenapa? Dia kemudian menjadi satu pimpinan dari lembaga amil zakat. Program pertama dia inget tuh impiannya, dia inget tuh cita-citanya, dia inget tuh doanya, yakni mengadakan mobil jenazah dan dapat. Allah Akbar walillahilhamd. Dari awal. Nah, di sini pun nanti kita akan belajar atau mungkin kita langsung saja kita membaca ya, Bapak Ibu. Coba lihat misalkan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 lihat. Hadis yang ke-6 ini cerita tentang, kan ada yang nanya, Ustadz apa boleh itu sedekah semuanya? Itu kan ya. Ustadz ngajarin sedekah yang terbaik, kadang-kadang Ustadz ngajarin sedekah sampai pol-polan begitu, apa boleh? Nah ternyata ada hadis yang ke-6. Ini kalau kita nggak baca sarahnya dari Riyadhus Shalihin, ini kita jadi berantem nih.
Kenapa? Karena di sini dipaparkan oleh beliau Al-Imam Nawawi bahwa ada seseorang yang sudah dalam keadaan mau meninggal dunia. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa dia pengen sekali bersedekah. Ada dua riwayat, ada yang memang mau haji, ada yang memang mau, kemudian ada beberapa riwayat ya, ada yang mau meninggal dunia. Lalu di sini disebutkan dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatul li afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Boleh enggak saya sedekah sepertiga? Mewasiatkan sepertiga harta. Lalu Rasulullah menjawab, la. Qultu fasyatru, ya, fasyatru ini ada di bawahnya tuh keterangan bin nisbi, ya, warraf ai an nisf, yakni setengah. Syatr ini setengah. Kalau setengahnya gimana? Ya Rasulullah, faqala la, jangan. Qultu fathulutsu, sorry kalau thulutsai thulutsai wa thuluts. Bedanya apa thulutsai wa thuluts? Di sini yang pertama afata as-saddaqu bi thulutsai. Yang satu lagi fathulutsu. Sepertiga, 2/3. Ayo, ada yang ngerti? Hadis yang ke-6. 2/3 apa sepertiga? Ya. Jadi yang pertama ini bisulusai. Bisulusai ini sulusai juga ada di dalam surah Al-Muzammil. 2/3 malam. Berarti 2/3 harta. Nggak boleh. Setengahnya lebih kecil kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Terus kalau qultu fasulusu, ya Rasulullah kalau sepertiga gimana? Qala as-sulusu was-sulusu katsir. Iya deh, sepertiga aja nggak apa-apa. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya sepertiga itu sudah banyak. Nanti akan kelihatannya akan bertentangan dengan kita nih. Kita kan bilang kalau ada punya 100 juta. Ya. Ini kita punya order nih, untung 100 juta. Ustaz, boleh nggak nih kita sedekahin semuanya? Kalau nggak ngelihat saranya berantem gitu. Kalau dia mau mati, udah meninggal. Ya. Ada anak-anak yang harus kita perhatiin. Tapi manakala kita masih sehat, insya Allah Allah Ta'ala juga melihat. Yang kita sedekahin kan proyek yang ini. Kita masih punya rumah, masih punya mobil, masih punya motor. Yang mi'ah ini yang dikantongin hari itu. Kira-kira seperti itu. Ya. As-sulusu was-sulusu katsir au kabir. Innaka antadzara warasataka agniya'a khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafunan nasa. Sesungguhnya kalau engkau meninggalkan ahli warismu cukup, ya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka kemudian menderita lalu minta-minta sama manusia. Tapi bila mana udah aman nih Ji, bila mana udah aman, udah dipernah-pernahin. Lalu ada, kan biasa nih kalau di Indonesia begitu ya, kita masih ninggalin rumah sama bini kita. Rumah ini sebenarnya kalau kita jual, kita masih bisa tinggal di rumah anak-anak kita. Ya saya kira ini mah tidak bertentangan dengan hadis. Paham tuh? Sedangkan kita udah belajar dulu. Ada jemaah yang menjual rumah satu-satunya untuk pergi haji. Ya. Yang menjual rumah satu-satunya buat pergi haji. Yang kalau dia balik itu nggak punya rumah buat anak-anaknya. Buat istrinya. Boleh apa enggak? Jemaah menjawab nggak boleh, namanya maksain. Tapi setelah dikasih tahu sampai di Tanah Suci, Allah ganti 700 kali lipat tuh duitnya. Karena dia belanja ke Pasar Seng, waktu itu Pasar Seng masih ada. Ya, nawar cincin, ternyata dikasih sama satu pedagang satu tas kecil yang ternyata isinya adalah batu permata. Yang begitu dijual di tanah air 1,3 miliar. Ketika saya tanya lagi kepada jamaah, ayo kalau orang punya rumah satu-satunya, dia jual buat pergi haji boleh nggak? Bingung. Dibilang nggak boleh dapat 1,3 aneh. Dibilang boleh, tapi kok kayaknya maksain. Beda, makanya ngajinya. Lah ini kan baru bab 1 Ji. Baru di depan udah berantem.
Padahal Riyadhus Shalihin ini isinya buih, segini nih isinya. Yang ngaji dulu lah semua. Tahu udah ngaji semua, baru kemudian dengan hati yang adem kita bertanya sama guru. Guru maaf nih, kalau di hadis ini kok kayak begini, kira-kira seperti apa? Ah, sang guru kemudian menjelaskan, coba buka lagi halaman sekian, buka lagi bab sekian. Ada bab di mana dikatakan di sana adalah orang-orang yang memaksakan diri beda dengan orang-orang yang memaksimalkan potensi diri. Maka ketika orang ini kemudian menjual rumahnya, lalu dia sisihkan sedikit untuk ngontrak, maka ini disebut bukan memaksakan diri, tapi memaksimalkan apa yang ada. Apakah dia tidak punya rumah? Betul, kalau yang dijawab adalah bukan rumah sendiri. Tapi kalau pertanyaannya apakah dia punya rumah? Oh, tetap punya rumah. Yang bedanya yang kemarin kita ngontrak, yang kemarin kita beli, yang sekarang kita ngontrak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz Artanto ke panggung dulu. Ustaz Artanto ini punya kelebihan dibanding saya. Satu, lebih tinggi. Yang kedua, jenggotnya lebih rapi. Ya. Insya Allah ini menunjukkan pada lebih alim daripada saya. Ustaz, ana titip ya. Nanti pengajian sampai jam 6. Ya. Mudah-mudahan jemaah minta doa supaya saya berangkat ke Kalimantan Barat hari ini dalam keadaan yang sehat, selamat, tidak ada kurang apa-apa. Dan Selasa besok kita bisa ketemu lagi di Nikmatnya Sedekah. Kita belajar lanjutan dari kitab tafsir Al-Mu'in. Terima kasih banyak. Al-Fatihah. Dan pemirsa di rumah, tadi Ustaz Yusuf sudah menjelaskan tentang niat. Sedemikian bagusnya Alhamdulillah. Dan insya Allah niat ini pula yang kemudian menyampaikan Imam An-Nawawi kepada kita. Jadi ketika kita ngaji sekarang, ini Imam An-Nawawi seolah-olah memang masih hidup saat ini. Sepertinya mungkin perlu kita bahas juga ya. Siapa sih Imam An-Nawawi? Jangan-jangan ini pada nggak tahu siapa Imam An-Nawawi? Udah tahu? Hah? Oh belum, ada yang belum, ada yang udah. Coba, ini kira-kira lahir atau hidup pada zaman kapan? Berapa? 700 tahun. Berarti 800 tahun yang lalu. Ini Imam An-Nawawi lahir di Nawa, sebuah kampung di sekitar 90 km dari Damaskus, Suriah. Beliau lahir di kampung, di sebuah lingkungan yang Masya Allah salihah, lingkungan yang memang baik, dari keluarga yang baik-baik, kedua orang tuanya juga soleh dan salihah. 800 tahun yang lalu, tahun 631 Hijriah. Nah sekarang tahun berapa? 14.431, 800 tahun yang lalu. Tapi ketika membaca buku-buku beliau, seolah-olah beliau sudah kenal komputer, udah kenal laptop. Jadi informasi yang beliau terima dan semua yang beliau abadikan dalam bentuk tulisan itu hal yang luar biasa, Masya Allah. Ini Imam An-Nawawi. Beliau digelari dengan Abu Zakaria. Abu Zakaria. Namanya Yahya. Namanya Yahya. Kemudian bapaknya bernama Syaraf atau Syarafuddin. Bisa dua. Kakeknya Muri. Orang tua kakeknya Hasan. Kakeknya Husain. Itu ya. Kemudian punya apa lagi setelah itu? Ya, Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Ya, ada yang baca dengan An-Nawawi, ada yang baca An-Nawawi, wanya panjang. Boleh dua-duanya. Ini nisbat disandarkan ke daerah kampung namanya Nawa. Nawa di Damaskus ya, di dekat Damaskus kira sekitar 90 km dari arah selatan dari Damaskus. Baik, ini Masya Allah beliau ini pribadi yang luar biasa. Jadi pada masa kecilnya memang sudah tampak akan menjadi orang besar.
Sudah tampak akan menjadi seorang alim yang memang akan menyinari dunia. Pada waktu kecilnya, pernah suatu ketika dia menangis. Menangis kenapa? Menangis karena enggan, tidak mau ikut bermain sama teman-temannya. Nah kalau sekarang gimana? Atau teman-temannya bagaimana? Dia pasti nangis karena nggak bisa ikut main sama teman-temannya. Ini lain lagi. Imam An-Nawawi sejak kecilnya memang nggak mau main sama teman-temannya. Lalu ketemulah seorang alim waktu itu yang melihat perilaku Imam An-Nawawi ini, datang kepada ayah Imam An-Nawawi yang bernama Syarafuddin. Diberilah saran, ini anak bukan sembarang anak. Tolong dipotensikan, dioptimalkan pribadi dia ini untuk menuntut ilmu-ilmu syariah. Dan subhanallah, beliau mulai pada umur 10 tahun. Waktu umur 10 tahun mulai menghafal Al-Quran. Dan sekaligus juga menghafal kitab-kitab fikih. Kitab-kitab besar itu bisa dihafal dalam sekian cepatnya. Bahkan ada kitab At-Tambih dihafal dalam waktu 4,5 bulan. 4,5 bulan diselesaikan. Setelah mencapai usia yang memang matang, usia kuliah lah dalam bahasa kita. Pada tahun 649 Hijriah, 649. Jadi umur berapa tuh? Umur 19 atau 18 tahun. Sama orang tuanya, sama Pak Syaraf ini, diantar ke Damaskus. Buat ngapain? Menyempurnakan ilmu-ilmu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang tuanya. Jadi waktu kecilnya memang orang tuanya sendiri yang mendidik. Ngafal Quran, ngajarin fikih dan segala macamnya orang tuanya sendiri. Pada umur 19 tahun atau 18 tahun lebih, diantar ke Damaskus untuk belajar di tempat namanya Darul Hadis. Ini Darul Hadis ini tempatnya gandeng, berdampingan dengan Masjid Al-Umawi. Nah di tempat ini pada umur 2 tahun, hanya 2 tahun beliau belajar di tempat ini, umur 19 sampai umur 21. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Ini Imam An-Nawawi, beliau sampaikan juga dan para ahli sejarah juga mencatat bagaimana beliau ketika belajar. Ini memang orang sudah tidak menikmati yang lainnya. Beliau hanya menikmati belajar saja, menuntut ilmu. Selama 2 tahun di Damaskus belajar, beliau ini tidak pernah meletakkan punggungnya ke tanah. Maksudnya apa? Beliau tidak pernah namanya tidur, langsung tidur serius gitu aja. Kalau tidur pun sambil duduk. Saking sayangnya jika waktunya memang tak dipakai untuk tidur. Menuntut ilmu terus, belajar terus. Selama 2 tahun. Bahkan selama 2 tahun ini beliau makan tuh ala kadarnya, sekedar pokoknya yang penting bisa kuat untuk menuntut ilmu. Enggak sampai berpoya-poya. Ini beliau. Bahkan dicatat dalam sejarah, beliau belum pernah makan buah-buahan Damaskus. Saking menjaga dirinya. Kenapa? Karena ini banyak harta-harta wakaf yang mungkin tidak berhak saya untuk memakannya. Kata Imam An-Nawawi. Ya. Hadirin dan pemirsa di rumah. Subhanallah, tapi memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ketika Imam An-Nawawi ya, berguru dan lalu berikutnya pada umur 34. Pada umur 34 beliau sudah diberikan amanah untuk memegang kendali Darul Hadis, tempat belajar beliau, madrasah beliau. Ya mungkin kalau sekarang udah kampus deh, universitas. Ya. Waktu itu disebut dengan madrasah. Madrasah Darul Hadis. Ya. Jadi beliau belajar di tempat ini selama 2 tahun itu, ini memang orang luar biasa. Kalau kita sehari berapa jam pelajaran? Atau kita 1 semester mengambil berapa SKS? Ini beliau 1 harinya belajar kitab ilmu-ilmu sebanyak 12. 1 harinya. Dari pagi sampai malam, belajar terus. Didatengin, ada ulama-ulama, guru-guru beliau di bidang fikih, di bidang usul fikih, di bidang hadis, di bidang Quran, semuanya dibelajarinya. Nah ketika umur 34, beliau diangkat sebagai pimpinan dari Darul Hadis ini, dan sekaligus juga sebagai pengajar di tempat itu. Ya, ini Imam An-Nawawi.
Kitab-kitabnya Masya Allah udah banyak. Di antaranya salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin ini. Banyak di antara kurang lebih 18 kitab yang beliau telah tulis. Dan ada 5 kitab lagi atau berapa kitab, sekitar 5 kitab lagi yang beliau tulis tapi ternyata belum selesai. Selanjutnya diselesaikan oleh murid-muridnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar Syarah Muhadzab. Itu beliau tulis, baru sampai bab riba, belum selesai, ternyata Allah memanggil beliau. Gitu. Beliau nggak berumur panjang, tapi karena tadi, kata Ustaz Yusuf, emang berapa banyak pekerjaan amal yang kita lakukan ini ternyata meskipun kecil, dibesarkan oleh niatnya. Dibesarkan oleh niat. Ini tampak pada pribadi beliau ini. Pada umur 45 tahun. 45 tahun, pada tahun 676 beliau wafat. Sebelum wafat apa dilakukan? Jadi seolah-olah beliau sudah tahu bahkan akan wafat. Ini sebelum wafat, sebelum pulang ke Nawa, dikunjunginya makam-makam guru-gurunya. Ziarah dulu. Bahkan dikatakan beliau sampai nangis, berdoa untuk mereka dan menangis. Sepertinya memang ajal sudah dekat. Setelah itu beliau kembalikan semua kitab, semua buku yang pernah dipinjam dari badan wakaf. Dikembalikan semuanya, pamitan sama teman-temannya. Pamitan berangkat ke Nawa. Terus ziarah ke makam orang tuanya, ke bapaknya, dan beberapa syekh yang lain. Ternyata Allah menakdirkan ketika beliau pulang jatuh sakit dan Allah memanggil beliau pada 24 Rajab 676 Hijriah. Hadirin dan pemirsa di tanah air, ini Imam An-Nawawi, lagi-lagi Masya Allah, tahu kitab Al-Arba'in, An-Nawawiyah yang isinya hanya 40 hadis. Kalau kita lihat, apa susahnya sih? Ulama yang lain juga banyak. Juga banyak yang ternyata mengumpulkan hadis berjumlah 40-an. Dan Imam An-Nawawi salah satunya. Tapi apakah seterkenal Imam An-Nawawi? Enggak. Tadilah yang disebut dengan berapa amal yang tukabbiruhun niyah. Dibesarkan oleh niatnya. Ini tampak bagaimana keikhlasan niat Imam An-Nawawi, niat baik Imam An-Nawawi ini. Semoga kita semuanya dan juga keturunan kita menjadi ahli ilmu, orang-orang yang memiliki semangat untuk belajar sebagaimana Imam An-Nawawi. Baik, tadi Ustaz Yusuf sudah memberikan mukadimah untuk hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama yang judulnya sudah dijelaskan. Ini ada beberapa ayat Quran ya. Mungkin nanti akan dibahas pada saatnya di kajian tafsir aja ya. Ini yang ayat Quran dibahas di tafsir. Kan ada belajar tafsir Mu'in yang hari Selasa itu ya. Al-Mu'in. Baik. Ini di hadis pertama insya Allah semuanya sudah tidak asing lagi dengan hadis innamal a'malu binniyat. Hafal semua ya? Tapi tahu nggak siapa yang meriwayatkan dari siapa ini hadis? Coba sambil dibaca. Wa an amiril mu'minin. Mau diikutin ya? Oh mau diikutin, baik. Ya. Wa an amiril mu'minin. Abi Hafsin. Umar bin Al-Khattab. Ibni Nufail. Ibni Abdul Uzza. Ibni Riyah, Ibni Riyah. Ibni Abdullah. Ibni Qurd. Ibni Razah. Ibni Adi. Ibni Ka'ab. Ibni Lu'ay. Ibni Ghalib. Al-Qurashi. Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah baca ya, Rasulullah. Iya, ini posisinya sebagai objek. Jadi kalau Rasul udah berubah lagi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Panjangan ya? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu
lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik, sebelum kita pelajari lebih lanjut lagi, kita silahkan yang mau lewat. Seluruh tanah air. Tadi kita sudah baca pada hadis yang pertama tentang niat. Dan insya Allah Subhanahu Wa Taala ini hadis sudah nggak asing lagi, diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini Imam Al-Bukhari bukan orang Arab, tetapi Masya Allah, ilmunya luar biasa melebihi orang Arab. Jadi mestinya memberikan semangat pada kita untuk tetap belajar. Ini Imam Al-Bukhari bukan orang Arab juga bisa. Kita tahu kitab Sahih Bukhari dan sebagainya masih banyak. Baik, ini hadis yang pertama sudah sering dibahas. Insya Allah sudah paham semuanya tentang hal itu, bahwa sesungguhnya niat, ya semua pekerjaan yang kita kerjakan itu pasti diawali atau ada niatnya. Ya, dan setiap orang wa innama likulli imri'in ma nawa. Pasti orang itu mendapatkan apa yang diniatnya. Kalau niatnya hanya untuk dunia, insya Allah dapat dunia, mending kalau dapat. Kalau nggak dapat, dunia enggak, akhirat apalagi, kan gitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini jadi asal usulnya hadis ini ada seorang yang melamar gadis yang bernama Ummu Qais, terkenal sebagai Muhajir. Ini dikenal sebagai Muhajir Ummu Qais. Nah, ada seorang namanya Ummu Qais. Lalu ada laki-laki yang sudah melamar nih perempuan. Kata perempuan ini, gadis ini, aku mau terima lamaran kamu kalau kamu ikut hijrah. Gitu. Akhirnya dia ternyata hijrah ke Madinah, dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala membuka apa yang menjadi niat dia. Jadi niatnya dia ketika hijrah itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena ingin menikahi Ummu Qais. Maka dikenal sebagai Muhajir Ummi Qais. Orang yang hijrah memang karena Ummu Qais. Nih, kita juga gitu. Datang ke sini niatnya karena siapa nih? Karena Allah. Alhamdulillah, insya Allah Subhanahu Wa Taala dicatat sebagai pahala untuk akhirat kita. Kita punya tabungan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga Al-Firdausil A'la. Amin. Baik, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Orang ini akan berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ada di akhirat orang minta pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata enggak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diapain? Suruh minta kepada yang diniatinnya. Coba gimana? Ini kalau orang ternyata yang kita niatin udah nggak tahu di mana posisinya, kita mau cari dia, kita mau minta pahala pada dia. Mungkin nggak? Nggak mungkin pada hari saat tidak ada orang punya kekuasaan sama sekali kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka siapa yang memang hijrahnya untuk dunia yang akan diperolehnya, nih dunia yang akan diperolehnya, awim ra'atin, atau karena perempuan yang kihuha, yang dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya ilama hajara ilaih, hanya kepada apa yang dihijrahkan itu, yang dia karena yang menyebabkan dirinya untuk berhijrah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas insya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita insya Allah akan bahas di hadis yang ke-11. Tadi ada pesan dari Ustadz Yusuf. Sepertinya tadi beliau salah ucap atau salah baca ketika beliau mengatakan beliau katakan Rabbu amalin. Beliau mengoreksi, sempat mengontak Ustadz, salah seorang Ustadz, kemudian menyampaikan, tolong Ustadz dikoreksi, disampaikan pada jamaah, beliau salah ucap, yang tepat Rubba amalin. Ya, maksudnya tidak sedikit amal yang ternyata kecil, amal kecil, amalin sogir, ya, amal kecil, tukabbiruhu an-niyah. Amal kecil tapi dibesarkan oleh niat. Jadi beliau sudah mengoreksi, meralat apa yang beliau katakan. Tadi mengatakan, kalau nggak salah Rabu, beliau mengatakan Rabi. Baik, ada penelpon, kita terima telepon dulu dari pemirsa kita.
Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan tema pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ada berapa macam sih buku-buku hadis ya selain Riyadhus Shalihin. Kemudian di Indonesia agaknya Riyadhus Shalihin yang sangat dikenal oleh masyarakat kita. Ya. Itu kenapa? Kemudian yang kedua adalah kenapa bahasan di hadis ini niat yang dibahas lebih dulu, bukan tema-tema yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadirin rahimakumullah. Kitab hadis banyak. Dulu, pada zaman Imam Malik, pernah ada ungkapan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, itu adalah kitab Al-Muwatta Imam Malik. Tapi ternyata kemudian ada kitab yang lebih sahih lagi dibandingkan itu, mengumpulkan hadis-hadis sahih, yaitu kitab kitab sahih Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Ada Sahih Muslim, ada Sunan At-Tirmidzi, dan sebagainya, masih banyak lagi, ada disebut dengan kutub tisah, ya. Dan itu sudah banyak diterjemahkan, nanti kita bisa juga cari informasi itu. Tentang Riyadhus Shalihin dan kitab yang lainnya. Inilah yang dikatakan tadi bahwa ini rahasia di balik niat ikhlas Imam An-Nawawi. Di kita kan hampir tidak ada orang yang tidak tahu tentang Riyadhus Shalihin. Sampai ada masjid namanya Riyadhus Shalihin. Ada orang namanya Riyadhus Shalihin. Kan gitu. Tetapi emang ini karena niat baik beliau, keikhlasan beliau sampai akhirnya lebih terkenal dari kitab-kitab yang lainnya. Dan merupakan keberkahan niat beliau ketika semua orang, apapun dia, sebagai dia orang Islam, menerima Imam An-Nawawi. Ya mau jamaah apa saja, mau dia tarekat apa saja, menerima apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Lalu yang ketiga, mengapa kok di awal duluan? Di bab 1 kan tentang niat. Ya, Imam An-Nawawi atau juga imam-imam yang lainnya, atau juga para ulama yang lainnya, biasa meletakkan hal tentang niat ini di permulaan. Supaya apa? Ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi dari niat seseorang. Coba kalau kita sholat misalnya, sholat di selama Ramadan taraweh penuh, atau tahajud lagi 10 hari terakhir tambah dengan iktikaf. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, kemana tuh amal? Habaan mansura kan? Udah nggak ada nilainya lagi. Udah kayak debu bertebaran aja gitu, nggak ada nilainya. Jadi ini karena saking pentingnya niat, maka di awal dulu. Sama halnya kalau misalkan coba nih, kitab tentang niat ditaruh di akhir, kita belajar kitab Riyadhus Shalihin. Udah sampai selesai, ketemu niat, terus itu belajar bertahun-tahun kemana? Nggak ada nilainya kan, hilang gitu aja, capek kan? Nah maka dari awal diingatkan, memang kita harus meluruskan niat kita, membenahi niat kita. Baik, ini hadis yang ke-11. Coba hadis ke-11 kita akan baca. Dari matanya aja kali ya? Atau pendek nih? Ya, dari kita baca juga. Wa an Abil Abbas. Udah ketemu semua belum? Hadis ke-11 ya. Wa an Abil Abbas. Abdillah ibni Abbas. Ibni Abdil Muttalib. Radhiyallahu anhuma. Ini kenapa nih? Radhiyallahu anhuma. Nih, jangan salah ucap ya. Anhuma berarti berdua, karena dua-duanya Abdullah, ini juga sahabat juga, orang Islam juga, sahabat Nabi juga. Abbas, paman Nabi juga masuk Islam dan sahabat Nabi SAW. Maka anhuma berarti semoga Allah ridha kepada keduanya. Nih, jangan salah lagi ya, radhiyallahu anhuma. Ini kalau dua orang berarti radhiyallahu anhuma. Kalau satu orang laki-laki radhiyallahu anhu. Nah, kalau perempuan anha. Jangan sampai dia ngucapin dari Aisyah radhiyallahu anhu. Wah. Gawat kan? Anha. Nah, dikit-dikit ya sambil belajar bahasa Arab nih. Insyaallah. Baik. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbihi
tabaraka wa ta'ala. Baik, ini hadis qudsi. Rasulullah ya meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qol. Baik, ini sekarang yang mengatakan qala ini siapa nih qala nih? Rasulullah atau Allah? Sekarang Allah hadis qudsi kan? Hadis qudsi, hadis ya, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ngutip perkataan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dzalik. Baik, kita bahas ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanati wassayyiati, yang udah mencatat, udah mengharuskan harus ada memang yang namanya al-hasanat, kebaikan, banyak kebaikan. Tunggalnya apa nih? Ini bentuk jamak nih. Bentuk jamak. Tunggalnya al-hasanah, satu kebaikan. Ini banyak kebaikan. Was-sayyi'at, juga keburukan-keburukan, sayyi'at. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Baik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala. Iya, saya salah baca ya? Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Baik. Kita teruskan dulu ya sampai akhir, nanti kita bahas. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ah di'fin ila ad'afin kathirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma, maaf kita ulang, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Muttafaq alaih. Ya, ini hadis muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkannya, Imam Muslim juga meriwayatkannya. Ini kayaknya redaksinya banyak sama nih. Banyak sama dan mudah dihafal. Paling tidak maknanya insya Allah sudah sering kita dengar. Baik, ini faman hamma bihasanah, dari situ ya. Maka barang siapa hamma, dia punya keinginan besar. Jadi memang udah punya tekad bulat. Faman hamma bihasanah falam ya'malha, tapi dia nih orang punya niat besar, punya kemauan besar, tapi dia nggak kerjakan nih. Ya, falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah telah catat nih. Baik, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Baik, kita persilakan dulu yang mau lewat. Kita masih bersama-sama di nikmatnya sedekah ini, dan tadi kita telah mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz kita, dan tadi pun sudah ada penanya dari pemirsa. Sekarang kita persilakan dari jemaah yang ingin bertanya, yang ada kaitannya tentang kajian kita atau tema kita pada pagi ini. Silakan. Berdiri. Ya, silakan. Jongkok nggak apa-apa. Ayo bangun, ayo diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Ustadz, jamaah dari Jati Asih. Berkaitan dengan hal niat, yang saya tanyakan adalah apa hebatnya niat dalam hal ibadah atau di luar ibadah. Iya. Kemudian saya pernah mendengar dan mohon penjelasannya, katanya apabila kita mau melakukan hal yang baik, niatnya itu sudah dicatat dan sudah dapat pahala. Tapi kalau kita niat buruk, belum. Jadi itu kebenarannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
kemarin pun ada pemirsa yang bertanya kepada Ustadz Yusuf Mansur, mana yang kita dahulukan, puasa Syawal atau puasa Qadha? Nah, nanti Ustadz sekalian aja jawab dua-duanya. Silakan Ustadz. Baik, ya saya cuma menyampaikan. Ini ada jawaban dari Ustadz Yusuf Mansur yang tadi sebelum sempat disampaikan. Saya ngutip berarti ya? Ustadz Yusuf Mansur berarti ya? Jadi beliau menyampaikan bahwa didahulukan dulu yang qadha. Didahulukan dulu yang qadha. Ya. Tapi kalau sudah Syawal aja udah bismillah nggak apa-apa, udah selesai nggak apa-apa, alhamdulillah. Insya Allah udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai niatnya dua pekerjaan ini satu niat digabung misalnya, dua niat jadi satu. Ini sekalian aja deh. Puasa qadha sama puasa Syawal digabung, kan lumayan nih. Ibu-ibu yang punya qadhaan, punya bayar utang 7 hari, wah tinggal nambah 1 hari lagi. Enggak boleh ya. Masing-masing niat sendiri-sendiri. Jadi enggak boleh digabung menjadi satu niat. Baik, tadi tentang hebatnya niat. Iya. Mungkin enggak jauh beda dengan urgensi ya. Hebatnya niat. Nih, misalnya kita sholat. Niat itu jadi apa tuh? Rukun kan ya? Ini rukun dari sekian banyak rukun sholat. Ini rukun kalau nggak ada satu aja, sah nggak tuh sholat? Nggak sah. Maka perlu, kalau nggak, ini wajib harus ada. Orang kalau udah nggak ada niatnya, ini sholat nggak ada niatnya. Mau gimana nih? Berarti nggak sah kan? Nah itu hebatnya niat. Dan dengan niat tadi udah banyak urgensi-urgensi betapa pentingnya niat yang kita sampaikan. Lalu yang kedua nih, kayaknya bahasan kita deh. Dalam hadis ini. Pertanyaan yang kedua, ini jawabannya hadis yang tadi kita baca. Gimana, kita lanjutin ya? Silakan. Baik. Tadi saya ulas sekilas tentang yang kalimat pertama, faman hamma bihasanatin, orang yang sudah punya niat baik, niat bulat, tekad untuk mengerjakan kebaikan, satu kebaikan saja, tapi dia nggak sempat mengerjakan nih kebaikan. Ini mau qiyamul lail, sudah niat bulat, tapi ternyata nggak bisa mengerjakan, nggak terkerjakan juga. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah catat tuh pekerjaan niat. Niat baik tadi itu indahu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hasanatan kamilah. Sebagai satu kebaikan penuh. Nih dapat pahala kebaikan satu kan? Dapat pahala satu. Dikerjakan. Niat baik dikerjakan dapat pahala satu. Selanjutnya. Wa in hamma biha. Kalau nih orang punya semangat, punya kemauan, punya niat untuk melakukan pekerjaan baik. Fa'amilaha, dan dikerjakan juga, udah niat dikerjain, katabahallahu, maka Allah mencatat nih amal baik tadi itu dan niatnya asyra hasanat dengan berapa? 10 pahala kebaikan. Dan kalau seandainya niat buruk Ustaz, kenapa bisa nggak dicatat sama Allah itu? Baik, oh ya selanjutnya sedikit lagi. Baik, maka dilipat gandakan nih ila sabi'mi'ah. Dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Udah dicatat sebagai 10 kebaikan, dilipat gandakan 700. Nih yang kaliin tuh. 700 kali 10 udah berapa? Terus di sisi yang lain juga ila ad'afin katsirah. Allah juga melipat gandakan dalam jumlah lipat ganda yang nggak tahu lagi. Terserah Allah lah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Baik, nih selanjutnya wa in hamma bisayyi'ah. Ini kalau punya tekad, punya niat yang tidak baik, niat buruk, falam ya'malha. Tapi enggak sempat dikerjakan, enggak dikerjain. Bagaimana? Falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu, maka Allah mencatat di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala hasanah kamilah. Kebaikan penuh, satu kebaikan penuh. Ini orang udah punya niat nih, tapi ternyata enggak dikerjain. Ikhlas pokoknya udah enggak dikerjain deh. Pekerjaannya enggak baik tadi itu, maka dia dapat pahala satu kebaikan. Yang terakhir, wa in hamma biha, tapi kalau dia punya keinginan untuk melakukan pekerjaan buruk, lalu dikerjakan juga, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah catat nih pekerjaan buruk satu aja. Iya, satu aja. Maksudnya, ini menunjukkan betapa Allah itu maha kasih dan maha sayang kepada kita. Bukan berarti kemudian, nih pekerjaan buruk kita kerjain juga gak apa-apa, cuma satu ini. Jangan gitu ya. Ya, yang paling penting kita berpikir positif pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana selalu mengerjakan yang terbaik. Baik, Ustaz. Silakan ada jemaah yang mau bertanya lagi, mungkin dari ummahatnya, ibu-ibunya silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Jati Asih. Yang ingin saya tanyakan adalah apa bedanya antara azam dan niat? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, kebetulan saya karena agak jauh ya, mungkin bagi saya jauh gitu Ustadz ya. Kan dalam sebuah hadis dikatakan salah satu faedah daripada majlis taklim itu pahalanya itu 1000 kali sholat sunnah gitu kan ya. Kebetulan saya kadang-kadang bangunnya itu kadang-kadang saya 3:30. Kalau dari jam 3 mungkin saya bisa sholat tahajud lebih dari 2 rakaat. Tapi karena bangunnya kadang-kadang 3:30, saya cuma sholat 2 rakaat. Tapi kadang-kadang saya niat di hati, mudah-mudahan dengan saya menuju Masjid An-Nida ini, saya akan mendapatkan pahala yang dikatakan mendapatkan 1000 rakaat itu. Betul apa salah gitu niat saya Ustadz? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, antara azam dan niat. Saya juga pernah mendengar satu ucapan ulama bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Waktu niat itu adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu tersebut. Itu baru namanya niat. Sedangkan kalau kita, misalnya tadi Ustadz bilang pagi kita punya niat nanti malam mau tahajud, itu baru azam. Betul atau tidak Ustadz? Baik, bedanya niat sama azam. Ini orang udah punya tekad. Tekad aja ya? Tekad aja, ya. Memang ada perbedaan antara azam atau tekad dengan niat itu sendiri. Niat ini memang udah positif nih, insya Allah hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tekad ya mungkin baru keinginan saja, tapi nggak disertai dengan sebuah kesungguhan. Jadi memang kalau niat memang harus dengan kesungguhan ya. Jangan asal ya, yang penting mah niat aja dah, udah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah nggak dicatat tuh. Udah punya anggapan remeh gitu nggak dicatat udah. Gitu. Yang penting jangan katakan yang penting udah niat telah dicatat kebaikan ini. Tapi niat dengan kesungguhan, niat dengan kesungguhan. Allah selalu sudah ingatkan tuh di dalam surah Muhammad ayat 21. Fa idza azamal amru falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Udah punya tekad nih, tapi nggak cukup hanya dengan tekad saja. Maka Allah batasi falau sadaqullah. Nih sekarang jujur kepada Allah, niatnya karena Allah bukan. Nanti hasil akhirnya insya Allah baik Bu. Lakana khairal lahum. Allah pastikan insya Allah hasilnya baik. Nah ibu udah jauh-jauh dari Jati Asih, ini kayak banyak dari Jati Asih ya. Jauh-jauh datang ke sini. Insya Allah Bu, udah dicatat tuh setiap langkahnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Surat apa tuh? Oh surat Yasin, udah hafal Bu ya? Iya, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa naktubu ma qaddamu. Kami catat tuh semua yang udah kerjakan. Ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nih, bekasnya, bekas langkah-langkahnya. Tapi enggak jalan kaki Bu ya? Ya udah dicatat misalnya. Itu masalah hitungan aja, itu masalah waktu itu hitungan. Jadi hitungan itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Segala sesuatu dicatat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab yang nyata. Jadi udah dicatat semuanya. Insya Allah pahalanya sangat mulia. Apalagi ini dalam rangka menuntut ilmu. Para ulama sering mengatakan mana lebih utama, sholat tahajud atau menuntut ilmu? Ada mengatakan menuntut ilmu lebih utama daripada sholat tahajud. Sholat tahajud itu untuk sendiri kan? Tapi kalau menuntut ilmu, ini dapat ilmu, kita sampaikan kepada orang lain, pahalanya buat siapa? Buat kita, juga buat orang lain kan? Nah, apalagi ini disebut sebagai namanya ilmu itu, termasuk salah satu dari 3 hal ketika kita meninggal dunia yang pahalanya terus mengalir. Kita sampai ini, satu hadis pada orang lain, terus dia tahu juga tentang hadis ini. Pahala dapat untuk kita, tanpa ngulangi pahala dia. Ini orang nyampein kepada orang lain, kita dapat juga pahala dia dan pahala orang itu yang keduanya. Udah berapa banyak tuh? Dengan demikian berarti Rasulullah lah yang paling banyak pahalanya. Insya Allah. Ya tanpa mengabaikan kalau sempat sholat tahajud 2 rakaat, alhamdulillah. Jadi dapat dua-duanya. Gitu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih kajiannya kepada kita semua pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat. Memang pada dasarnya kajian kitab Riyadhus Shalihin ini suatu kajian yang sangat indah dan kita memerlukan waktu yang panjang. Tapi insya Allah mudah-mudahan niat kesungguhan mujahadah kita untuk mengkaji ilmunya Allah melalui para pemikir ulama-ulama, salah satu diantaranya ini Syekh Nawawi. Mudah-mudahan Allah
cipratkan keberkahan buat kita semua. Dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Dan minimal ya untuk kita juga. Baik Ustadz, mungkin sebagai penutup Ustadz bisa doa singkat untuk kita, nanti kita tutup sama-sama. Baik, sebelum kita tutup mari kita berdoa semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Amin. Juga Ustadz Yusuf Mansur yang dalam perjalanan mudah-mudahan dimudahkan sampai ke bandara, nggak dapat delay, langsung dapat hadir di Kalimantan. Amin. Dan tepat waktu dan memberikan berkah untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga kita semuanya menjadi ahli surga Firdausil A'la. Ya Allah, masukkanlah kami semuanya, keluarga kami, keturunan kami semuanya sebagai keluargamu dan sebagai ahli surga Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita tentang niat, bahwasanya niat itu menjadi sumber kekuatan di dalam diri kita, yang kalau kekuatan itu kita aplikasikan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan semoga niat kita semua menjadi niat yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita lakukan pun memiliki sebuah hasil dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah kita jumpa lagi di minggu yang akan datang, Selasa dan Rabu. Selasa kita kajian tafsir Al-Mu'in, lalu Rabunya kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah ridho, Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin jika ada sesuatu penyampaian para guru kami atau kita semua di sini ada sesuatu yang kurang menyenangkan atau sesuatu yang salah, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami tetap menerima saran dan kritik dari pemirsa semuanya. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.